Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu. Selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Tapi sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram dan TikTok kami di @medio_by_kg_media. Di episode ini kita akan menyelami kisah Wisnu Nugroho, pembawa acara dari podcast Beginu saat berkunjung ke Roma dan Vatikan pada November 2021. Bincang-bincang pengalaman Wisnu Nugroho kali ini membahas tentang inisiasi media pemerintah Vatikan untuk membahas dialog antar agama. Perjalanan Wisnu Nugroho dilengkapi dengan harapan atas isu agama di berbagai negara. Yuk, langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Mas Inu, ini ke Eropa ini kan kebutuhan esensial. Itu sebenarnya kegiatan apa sih yang tadi Mas Inu bilang ini kok sebenarnya berat gitu ya? Gue juga baru tahu sebenarnya ada kegiatan ini. Dan menurutku kegiatannya baik banget sih. Ini mengumpulkan jurnalis-jurnalis dari seluruh dunia. Yang kebetulan kemarin 15 jurnalis senior, ada yang pemret, ada yang editor, ada yang managing editor, ada yang freelancer gitu. Dan komposisinya menarik, cowok ceweknya cukup imbang gitu ya, mewakili. Dari Asia itu Indonesia, saya dari Myanmar, satu jurnalis dari Reuters, dia juga lokal reporter di sana. Ada dari Pakistan, Asia. Lalu yang dari Afrika itu ada dari Nigeria. Ada dua harusnya, tapi satu batal karena nggak dapat visa, karena waktunya mepet juga. Akhirnya cuma satu. Yang dari Eropa itu ada dari Jerman, dari Perancis, sama dari Ukraina. Ini kegiatan interreligious dialogue yang diinisiasi oleh KNA, itu kayak kantor berita Vatikan gitu, yang punya keinginan untuk bagaimana antar agama, antar penganut iman itu bisa berdialog, berkomunikasi. Toh sebenarnya concern kita sama nih sebagai umat Allah atau manusia yang ciptaan maha kuasa gitu ya. Nah, itu kesempatan untuk dialog itu dibuka. Makanya juga latar belakang negaranya beda, latar belakang agamanya juga beda, pengalaman spiritual orang-orangnya juga beda. Dan itu kayak terus kita selama 5 hari itu kita dapat paparan tentang bagaimana Vatikan dan KNA ini menginisiasi ini bertahun-tahun yang lalu. Dan ini terus berjalan dan baik hasilnya karena ada saling pemahaman di antara penganut agama, itu kan menarik juga. Lalu setelah itu nanti masing-masing negara untuk presentasi bagaimana situasi dialog antar agama di masing-masing negara. Ini kesempatan untuk meruntuhkan persepsi yang keliru dari mereka. Misalnya Indonesia katanya, oh susah beragama sebagai minoritas. Saya bilang enggak susah. Ya ada yang bagian susah tapi enggak umum gitu. Ya lebih susah karena bukan juga soal karena izinnya, tapi karena ada isu-isu non agama sebenarnya yang melatar belakang. Ya itu bagian dari kita menjelaskan. Juga negara lain, di Myanmar bagaimana situasinya, di Pakistan bagaimana, di Nigeria, di Jerman. Itu kesempatan untuk sharing dan memberikan pemahaman. Dan habis itu kita punya koneksi sih. Punya jaringan, dan mudah-mudahan bisa next untuk ke Yerusalem. Boleh kali ya orang-orang yang di sini diajak. Berikutnya Yerusalem karena itu akar dari semua agama Samawi kan, atau agama yang berasal dari Ibrahim ya, Abraham kan. Islam, bahkan Judaism itu kan dari situ kan. Kristen Katolik dan Protestan dan segala macam jenis Kristen yang lain kan menginduk ke situ. Ini mungkin aku juga mau share ke teman-teman sobat Kompas.com, kenapa jurnalis harus ada pelatihan semacam itu? Lebih karena kita punya peran. Karena media itu kan sarana untuk orang berbicara, untuk berdialog, dan panas dingin situasi ini kan media punya peran. Dan kalau ada konflik atau ada situasi yang mengharuskan semua pihak berdialog, kan media jadi tempat. Nah, kalau wartawan punya perspektif itu, akan menggunakan media dengan porsinya yang tepat dan manfaatnya yang optimal gitu ya. Kalau misalnya ada konflik, kita tidak memanas-manasi konflik, tapi gimana sih caranya untuk
kita saling memahami. Iya, konflik ada, ketidaksepakatan ada, itu kita tidak nafikan, tapi gimana sih itu bisa ada kesepahaman gitu ya, atau ada upaya untuk tidak melihat perbedaannya, tapi ada loh kesamaan-kesamaan itu, ya itu perspektif itu kayaknya perlu dimunculkan, dan wartawan perlu ada perspektif itu, makanya mereka punya kegiatan-kegiatan macam ini.